Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Syana, di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 11. Bunyinya demikian. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara-saudara, tentu saja tidak ada seorang wanita yang diciptakan dengan kecakapan sempurna seperti digambarkan dalam ayat tadi. Sama seperti seorang suami yang juga membutuhkan kekuatan luar biasa dari Tuhan untuk bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seorang istri yang saleh juga perlu belajar untuk hidup taat sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam kehidupan rumah tangga Kristen, Tuhan ingin suami istri saling mengasihi dan menghargai. Suami mengasihi istri dan istri menghormati suaminya. Karena saat suami mengasihi istri, mereka para istri akan melihatnya sebagai sebuah kehormatan. Sebaliknya saat istri menghormati suaminya, para suami akan melihat hal itu sebagai sebuah bukti cinta. Bagi para pria, penghormatan sama dengan cinta. Sedangkan bagi para wanita, cinta sama dengan kehormatan. Bagaimana menjadi seorang istri saleh seperti yang diungkapkan oleh Raja Salomo tadi? Untuk hal ini, mari kita lihat ada 5 sosok istri terbaik versi Alkitab. Yang pertama adalah seorang yang bernama Maria. Bisakah Anda memikirkan sosok wanita yang lebih rendah hati, setia, dan saleh seperti Maria, ibu Yesus ini? Saat Allah memilih Maria sebagai ibu yang akan melahirkan Yesus, apa reaksi yang disampaikan Maria? Dia menunjukkan karakter seorang wanita saleh ketika dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena Maria adalah sosok wanita yang rendah hati, setia, dan saleh, dipastikan dia adalah sosok istri yang luar biasa bagi suaminya Yusuf. Kemudian, seorang wanita yang bernama Sarah. Dulu Sarah, istri Abraham, bernama Sarai. Tetapi Allah mengubah namanya menjadi Sarah. Dalam bahasa Ibrani, Sarah itu berarti putri. Sebuah nama yang sempurna karena dia akan menjadi ibu bagi banyak bangsa, seperti suaminya Abraham yang akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sarah tentunya bukan wanita yang sempurna, tetapi dia tetap tunduk kepada Abraham. Salah satunya adalah ketika mereka melakukan perjalanan ke Mesir dan Abraham meminta Sarah untuk berbohong bahwa dia adalah adik dari suaminya sendiri. Begitu pula dengan kerelaannya meninggalkan segala kepunyaannya untuk pergi bersama Abraham ke tempat yang mereka tak pernah ketahui. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan segala kepunyaannya, hal itu juga direspon dengan taat oleh Sarah. Sama seperti kita, Sarah pasti juga punya kekurangan. Namun karakter yang dimilikinya tentu sama membuatnya menjadi seorang istri yang menyenangkan hati suaminya. Saudara-saudara, wanita yang ketiga yaitu Ruth. Ruth adalah seorang wanita yang rendah hati. Anda bisa melihat bagaimana kualitas hidupnya seperti dituliskan dalam kitab Ruth. Ketika Ruth dan mertuanya Naomi sama-sama kehilangan suami mereka, dia bahkan telah disuruh untuk kembali kepada orang tuanya di Moab. Tetapi Ruth menjawab suruhan mertuanya itu dengan kalimat yang selalu diingat hingga saat ini. Dia berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kata-kata ini bukan hanya mengandung kerendahan hati, tetapi juga kesediaan untuk mempercayai Tuhan. Ketika Rut bertemu calon suaminya Boas, Anda bisa melihat kerendahan hati yang dituturkannya. Rut berkata, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Seperti yang tertulis di dalam Rut pasal 3 ayat 9. Dari kisah inilah hidup Rut berubah. Dia ditetapkan Allah sebagai nenek moyang orang percaya, bahkan menjadi garis keturunan dari Yesus sendiri. Kerendahan hati dan hati hamba yang dimilikinya pasti menunjukkan bahwa Rut adalah seorang istri yang luar biasa. Saudara-saudara, seorang wanita yang keempat namanya Elisabet. Elisabet adalah sosok istri yang luar biasa lainnya. Dalam waktu yang cukup lama, dia dan suaminya Sakaria tetap belum dianugerahi anak. Lebih buruknya, keduanya sudah berusia lanjut. Ketika malaikat Tuhan datang untuk memberitahu Sakaria dan mengatakan kepadanya bahwa Elisabet akan melahirkan anak laki-laki, ia tidak percaya. Saat itulah malaikat Gabriel menegur Sakaria dan seketika dia menjadi bisu. Di usia senja, Elisabet mengandung seorang bayi. Dan ketika Maria sepupunya datang berkunjung, bayi dalam rahimnya melompat kegirangan. Saat itu Elisabet dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hal yang membuat seorang wanita menjadi istri yang hebat adalah karena sama seperti Elisabet, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Wanita kelima yaitu Priskila. Priskila adalah istri dari seorang pria Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Priskila adalah sosok wanita yang membuka pintu rumahnya bagi Rasul Paulus saat masa pelayanannya di Korintus. Dia mempersilahkan Paulus masuk meskipun Paulus adalah orang asing. Tumpangan itulah yang berjasa membuat pelayanan Paulus saat itu berhasil di Korintus. Priskila dan Aquila akhirnya ikut menjadi penyebar Injil di Suria bersama Paulus. Pasangan inilah yang membantu Paulus dalam pelayanannya untuk menyampaikan Injil kepada Apolos. Bukan hanya istri yang murah hati, Priskila juga adalah sosok yang mudah belajar dan bersemangat untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia cukup cakap mengajar orang lain, termasuk Apolos sendiri. Apakah Priskila adalah sosok wanita yang luar biasa? Jawabannya adalah tentu saja. Dari 5 sosok istri terbaik versi Alkitab ini, kita bisa belajar bahwa istri yang cakap dan saleh adalah mereka yang rendah hati dan setia seperti Maria, taat mengikuti perintah Tuhan seperti Sarah, yang rendah hati dan memiliki hati seorang hamba seperti Rut, wanita yang dipenuhi Roh Kudus seperti Elisabet, dan mereka yang murah hati dan memiliki hati untuk mengajar dan memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang seperti Priskila. Dan berbahagialah mereka yang memperoleh istri saleh, yang rendah hati, yang murah hati, yang setia, dan taat kepada panggilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara ketika saudara berkomitmen untuk menghidupkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.